Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Ramdhani, MPM 4183422191154. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi ekonomi demi memenuhi tugas materi ekonomi. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama kinerja ekspor impor, 2 kebijakan fiskal, 3 kebijakan moneter, 4 APBN. Materi pertama itu kinerja ekspor dan impor. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Definisinya itu kegiatan menjual atau mengirim barang dengan ke luar negeri dengan ketentuan pemerintah dengan menggunakan pembayaran uang internasional, yaitu dolar Amerika. Sedangkan import yaitu kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri. Definisi import, kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Manfaat ekspor, membantu perkembangan sebuah pasar produk, menambah devisa negara, menumbuhkan industri dalam negeri. Dampak negatif dan positif impor terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak positif itu meningkatkan kesejahteraan konsumen, meningkatkan industri dalam negeri. Dampak negatifnya menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. 2, menciptakan pengangguran. Komoditi ekspor dan impor. Komoditi adalah suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Namun setidaknya terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada komoditi, yaitu faktor teknologi, faktor alam, dan faktor biaya produksi. Kegiatan ekspor dan impor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah negara. Dalam kegiatan ekspor dan impor, sebuah negara akan memperoleh pendapatan. Kebijakan fiskal, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Pembuat kebijakan ini tidak lain didasari pada teori John Maynard Keynes mengenai fungsi kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal, yang pertama, pertumbuhan ekonomi, pencegahan pengangguran, dan stabilitas harga. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara, yaitu fungsinya ada fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Materi selanjutnya itu kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Terdapat 4 instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan himbauan moral. Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Menyatakan tujuannya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dampak kebijakan moneter. 1. Jangka menengah atau panjang. Hubungan antara inflasi, pertumbuhan output, dan uang. Jangka pendek ya, muncul adanya kompleksitasan. APBN. Pengertian APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk suatu jangka waktu tertentu, biasanya dalam waktu periode 1 tahun. Tujuan APBN. Tujuan APBN adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang defisit. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah-salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.